Hai semuanya, perkenalkan, saya Zidan Nazirul Farhan. Saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Word. Terlebihnya, saya akan menjelaskan mengenai format dasar pada Microsoft Word. Microsoft Word merupakan software untuk mengedit atau menyesuaikan atau menulis sebuah dokumen. Microsoft Word memiliki beberapa fitur-fitur yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengerjaan atau penulisan sebuah dokumen. Di sini saya akan menyesuaikan dokumen original dengan dokumen modified sehingga memiliki bentuk yang sama. Kita lihat di dokumen modified memiliki judul-judul yang menggunakan fitur style dan memiliki caption dan memiliki tampilan yang rapi. Di sini juga terdapat konten, table of content, dan list of figures. Kita akan sesuaikan dokumen ini, dokumen original, dokumen sampel original ini menjadi dokumen modified dengan menggunakan fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word. Baik, terlebih dahulu kita akan sesuaikan stylesnya dan kita akan sesuaikan headings dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan sesuaikan yang lain. Terlebih dahulu kita sesuaikan stylesnya, kita buka pada tab Home. Lalu akan ada muncul tab Styles atau menu Styles. Kita bisa pilih menu More ini. Kita expand, di sini terdapat beberapa styles yang dapat kita gunakan. Style ini merupakan satu set format, kumpulan format yang telah disesuaikan, sehingga dengan satu klik saja kita sudah menyesuaikan semua format yang ada pada style ini ke satu teks ini. Nah, untuk menyesuaikannya, kita pilih teks ini. Sebenarnya tidak perlu, tapi kita pilih saja. Lalu kita pilih heading 1. Karena kita akan membuat teks introduction ini merupakan sebuah judul bab. Sehingga kita pilih heading 1. Sebelum kita pilih, kita klik kanan, lalu kita pilih modify untuk menyesuaikan bentuk dari heading 1. Kita perhatikan pada dokumen modified. Kita close dulu. Pada dokumen modified, heading 1, heading introduction memiliki bold, sehingga bentuknya adalah tebal dan background. Dan untuk subheading atau subjudul juga memiliki bold serta garis miring. Kita akan sesuaikan styles heading 1 untuk judul utama dan heading 2 untuk subjudul sesuai dengan pada dokumen modified. Kita klik kanan lalu modify, kita lakukan bold, lalu kita pilih OK karena semuanya sudah sesuai. Begitu juga dengan heading 2 yang nantinya akan kita gunakan pada kata background ini yang merupakan subjudul. Kita ubah, mengapa kita gunakan saja heading 2? Karena heading 2 ini lebih kecil, kita lihat, daripada heading 1. Sehingga kita gunakan sebagai subjudul. Kita modify, lalu kita bold, dan kita miringkan. Kita gunakan italic. Lalu kita OK. Selanjutnya, kita terapkan saja kepada setiap teks judul dan subjudul. Kita pilih teks judul terlebih dahulu, lalu kita gunakan heading 1. Atau bisa juga diklik pada bagian teks yang akan diberikan atau kalimat yang akan diberikan style, lalu kita pilih style yang digunakan. Misalnya ini adalah heading 2. Kita lakukan ke semua judul dan subjudul. Kita terapkan ke semua judul dan subjudul.
Kita perhatikan pada dokumen modified, kita sesuaikan saja. Search method adalah judul, kita sesuaikan. Tab 1 merupakan heading 2 karena subjudul. Kita sesuaikan semuanya. Baik, sudah sesuai semua. Kita perhatikan. Baik, sudah sesuai judul dan subjudulnya. Kita coba minimize saja. Ya, sudah benar. Oke, di sini judulnya atau heading sini sudah bisa digunakan minimize seperti ini. Sama seperti dokumen modified yang telah disesuaikan. Selanjutnya, kita akan menyesuaikan style pada setiap teks. Dapat diperhatikan, semua teks di sini tidak memiliki alien yaitu justify, namun menggunakan alien to left. Nah, karena di dokumen modified menggunakan justify, kita akan mengubahnya. Namun, kita tidak akan melakukan blok kepada semua dokumen, karena akan berpengaruh pada judul dan subjudul. Kita perhatikan, teks ini, teks pada Word, umumnya diawali dengan style normal. Sehingga, kita klik kanan pada style normal, dan kita pilih modify. Setelah itu, kita gunakan justify, lalu kita oke. Maka secara otomatis semua teks yang menggunakan style normal akan menggunakan justify. Lalu, figure ini kita perhatikan pada dokumen modified. Letaknya berada di tengah. Namun, di sini letaknya tidak berada di tengah. Kita akan sesuaikan menggunakan style untuk mempermudah. Kita buat style baru, kita pilih menu more, lalu kita pilih create a style. Ini kita biarkan namanya, lalu kita pilih modify. Namanya kita sesuaikan, karena di sini terdapat tabel dan gambar atau figure, kita namakan figure and tables. Lalu kita gunakan style for following paragraph, yaitu paragraf selanjutnya kita gunakan style yang sama saja. Basicnya biarkan seperti default. Kita pilih align middle, center. Oke. Sesuaikan apabila diperlukan, kita pilih oke. Di sini teks ini terinput figure and tables, kita sesuaikan saja. Kita masukkan figure and tables pada gambar dan tabel yang perlu diberi style ini. Kita input semua. Kita lihat sudah semuanya. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, sudah menggunakan style figure and tables yang telah kita buat. Sehingga semuanya sudah berada di tengah. Selanjutnya, kita akan memberikan caption atau sebuah keterangan pada setiap figure dan tabel. Gambar-gambar ini perlu diberikan keterangan. Di sini sudah ada, namun belum sesuai dengan dokumen modified, yang mana menggunakan seperti demikian. Kita akan sesuaikan menggunakan fitur caption atau insert caption dari Microsoft Word. Untuk menemukannya, kita bisa klik kanan pada sebuah gambar dan insert caption. Begitu juga dengan tabel. Namun, bisa juga ditemukan pada reference, lalu insert caption pada bagian captions. Kita gunakan klik kanan saja karena lebih praktis. Kita insert caption, maka akan muncul jendela seperti berikut. Figure 1. Di sini ada label yang merupakan penanda dari caption ini. Di sini kita gunakan figure karena ini merupakan gambar atau ilustrasi.
kita pilih below selected item supaya terletak berada di bawah. Di sini terdapat dua pilihan yaitu above dan below. Lalu gunakan new label apabila ingin menambahkan penanda baru. Pada numbering kita sesuaikan formatnya. Di sini 123 karena pada dokumen modified menggunakan 123. Kita tuliskan saja teks dari figure ini. Oke, saya lihat sudah sesuai. Lalu kita pilih OK. Ini kita hapus. Di sini sudah berada di tengah karena figure ini merupakan lanjutan dari paragraf ini yang mana tadi kita atur supaya menyesuaikan style figure and table yang menggunakan center. Namun untuk lebih baiknya kita pilih style more. Di sini ada caption. Style yang digunakan adalah ini. Kita modify saja menggunakan center supaya lebih akurat nantinya. Oke. Kita lakukan ke semua tabel ataupun data ataupun ilustrasi dan item lain yang ada pada dokumen yang perlu diberikan keterangan. Seperti ini, kita insert caption aja. Sebelumnya saya copy supaya mudah. Caption, lalu di sini kita masukkan teksnya. Sudah sesuai label dan letaknya, kita hapus, sesuaikan ke tabel. Pada tabel, lakukan hal yang sama. Insert caption, lalu berikan nama. Sebelum ini kita ubah terlebih dahulu labelnya menjadi tabel atau table. Lalu kita di sini secara otomatis menjadi above. Itu adalah aturan defaultnya, kita biarkan. Numberingnya sudah sesuai. Lalu kita pilih OK sebelumnya kita terus ini. Lalu kita pilih OK. Di sini sudah muncul caption di atas tabel. Kita lakukan penyesuaian. Seperti tabel ini kita berikan caption. Caption. Reference, lalu insert caption. Kita berikan tabel 2. Ini kita insert caption, kita berikan. Ini adalah gambar, jadi namanya adalah figure. Kita copy namanya, keterangan kita copy, lalu kita hapus. Kita insert caption menggunakan figure. Oke. Di sini posisinya udah teratur. Lalu kita pilih OK, maka akan muncul. Kita sesuaikan ke semua tabel dan ilustrasi pada dokumen original ini. Ini adalah tabel. Ini adalah figure, kita ubah menjadi figure. Lalu kita berikan nama. Ini juga figure. Di sini kita ada dua gambar, kita lihat pada dokumen modified bagaimana penamaannya. Jadi dua gambar ini adalah satu. Kita gunakan yang paling bawah saja. Caption. Oke, di sini sudah. Kita lakukan yang terakhir. Namanya. Oke, sudah menjadi research timeline. Semuanya sudah.
Selanjutnya, kita akan berikan nomor halaman pada setiap halaman. Untuk sebenarnya kalau mau rumit, kita berikan satu-satu. Namun, pada Microsoft Word diberikan sebuah fitur untuk memberikan nomor halaman secara mudah. Caranya adalah pada tab Insert, kita pilih pada bagian Header and Footer, kita pilih Page Number. Di sini terdapat beberapa pilihan, kita gunakan Bottom Page. Karena kita ingin memberikan di bawah, seperti pada dokumen modified. Kita lihat pada dokumen modified terlebih dahulu, tampilannya seperti demikian. Kita mungkin ada built-in, kita pilih built-in saja, yang mana sudah tersedia pada Microsoft Word. Kita sesuaikan, kita cari. Oh, ini ada bold number 2 mirip dengan yang digunakan pada dokumen modified. Kita pilih sehingga secara otomatis ditambahkan page number pada footer. Di sini bisa kita ganti page-nya menjadi halaman atau sesuaikan saja. Kita close header and footer atau klik 2 kali pada bagian luar, maka secara otomatis akan tertambahkan page number atau nomor halaman. Sudah, maka kita tinggal menambahkan table of content. Ya, di sini ada table of content-nya atau daftar isi. Terlebih dahulu kita insert blank page. Oke, di sini pada blank page ini akan kita masukkan daftar isi. Kita pilih pada bagian reference. Di tab reference ada table of content. Kita perhatikan di sini juga terdapat list of figure dan list of table. Nantinya kita akan tambahkan, kita pilih table of content terlebih dahulu. Kita gunakan automatic table 1 supaya dapat menambahkan daftar isi secara otomatis. Untuk secara manualnya kita gunakan manual table ini. Namun kita gunakan cara yang efisien. Secara otomatis table of content akan terbuat sesuai pada headings dan subheadings yang telah ditambahkan tadi. Sini sudah. Di sini juga menggunakan hyperlink sehingga bisa kita klik ke halamannya. Yep. Oke, sudah. Untuk konten sudah. Selanjutnya kita akan tambahkan list of figures dan list of tables. Pilih insert table of figures pada bagian caption di tab reference. Di sini akan muncul jendela, kita sesuaikan tampilannya. Tab leader merupakan titik-titiknya atau garis penghubungnya ini, kita gunakan titik-titik saja. Ya, kita pilih label yang ingin kita tampilkan. Di sini ada equation yang di dokumen ini tidak ada, dan table serta figure. Terlebih dahulu kita tambahkan figure. Modify untuk menyesuaikan apabila perlu, lalu kita pilih OK untuk menambahkan. Sudah ada di sini, kita bisa keluarkan saja dari bagian table of content ini. Kita insert table figure, oke. Lalu kita insert lagi table. Di sini belum ada judulnya ya, karena tidak dapat ditambahkan sayangnya. Di sini ada list of figures dan list of tables. Kita tambahkan saja. Kita gunakan style yang sama dengan content. Kita lihat stylenya di sini menggunakan TOC heading, table of content heading. Kita tambahkan. Kita berikan nama list of figures. Dan ini begitu juga dengan list of tables-nya. Sudah berhasil ditambahkan, kita bandingkan kedua dokumen. Apabila ada yang belum sesuai, akan kita sesuaikan. Ini sudah sesuai. Page number sudah ada, heading dan stylenya sudah sesuai. Kita gunakan zoom yang sama. Oke, di sini sudah sesuai. Kita cek
Di sini di literatur studi di sini terdapat space tambahan, kita hapus. Untuk bagian ini sudah oke, juga sudah oke. Caption sudah ada pada table juga. Oke, semuanya sudah sesuai sepertinya. Oke, sudah sesuai. Karena sudah sesuai, maka sekian video ini. Karena semuanya sudah sesuai. Oke.